yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di saat ini, Kisah Para Rasul 5 ayat 40 dan berakhir pada ayatnya yang ke-42. Di sini digambarkan bahwa adanya suatu konflik antara pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang lama dan juga pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang baru. Dari perdebatan itu maka imam besar dan para pengikut Saduki, mereka menahan rasul-rasul, yaitu murid-murid Yesus, karena mereka memiliki sikap iri hati yang membuat mereka menahan ke-12 rasul itu. Kepada para pengikut itu, Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Immanuel yang diberkati Tuhan, penulis kitab Kisah Para Rasul menunjukkan kondisi murid-murid pada saat itu, yaitu jemaat-jemaat mula-mula. Mereka mengalami masalah, penderitaan, tantangan hidup yang begitu berat, yang membuat mereka bisa saja iman mereka menjadi goyah. Bisa saja mereka tidak lagi mempercayai Tuhan. Tetapi di sini penulis mau memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa rasul-rasul itu iman mereka tidak pernah goyah. Mereka tetap teguh di dalam iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Mereka tetap memberitakan Injil di dalam nama Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada pada saat itu, jemaat-jemaat yang hidup di zaman itu. Dapat dilihat juga bahwa para rasul itu diperhadapkan dengan beberapa kali sidang. Mereka dipanggil untuk menghadap mahkamah agama, menghadap tua-tua, imam-imam besar. Mereka dilarang untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Immanuel yang diberkati Tuhan, walaupun mereka diperhadapkan dengan tekanan, himpitan, ancaman, tantangan yang sangat berat, tetapi mereka tetap setia dan memberitakan Injil. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, mereka tetap bersyukur. Dapat kita lihat di bacaan kita tadi, rasul-rasul itu tetap bersyukur dan mereka bergembira karena mereka diseret ke dalam pengadilan hanya untuk mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan iman mereka. Bagaimana dengan konteks kita sebagai perempuan-perempuan gereja di zaman ini? Bagaimana sikap kita menghadapi tantangan hidup? Kita yakin dan percaya bahwa setiap katong yang hadir dalam ibadah Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan ini, katong tidak pernah bilang katong ada punya masalah. Setiap orang punya masalah hidup tersendiri, setiap orang punya tantangan hidup tersendiri. Dalam kehidupan rumah tangga, pribadi, pelayanan, katong punya masalah yang bahkan membuat katong dapat mengalami penderitaan yang begitu berat. Penderitaan itu tidak datang hanya karena katong sakit. Penderitaan itu tidak datang hanya karena katong merasa bahwa katong ada dalam pergumulan untuk kesembuhan sakit. Tetapi penderitaan itu datang ketika katong mengalami tantangan hidup yang begitu menghimpit katong, sehingga katong bisa untuk keluar dari masalah itu. Itu juga membawa katong dalam tekanan batin yang membuat katong menderita. Bagaimana katong sebagai perempuan-perempuan gereja yang selalu percaya kepada Tuhan, dalam proses kehidupan rumah tangga, katong selalu mengandalkan Tuhan dalam katong punya kehidupan. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Immanuel yang diberkati Tuhan, terkadang ketika beta dan bapak dan ibu-ibu Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan katong ada dalam masalah, bapak ibu beta sing menyinggungnya, terkadang katong lari kepada hal-hal yang lain, hal-hal duniawi, dibandingkan katong datang kepada Tuhan dan katong menyerahkan seluruh katong punya masalah itu kepada Tuhan. Tetapi beta yakin dan percaya bahwa pasti di balik tantangan,
ibu-ibu yang ada di sektor Immanuel, ibu-ibu dong pasti sering datang par Tuhan. Dibandingkan ibu-ibu dong harus pergi kepada hal-hal duniawi. Di saat ini juga, di minggu ini katong ada dalam perayaan Minggu Sengsara yang kelima. Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini kalau dalam bahasa Latin disebut sebagai dengan bahasa Latin itu disebut sebagai laetare, yang artinya bersukacita. Ibu-ibu, bagaimana katong bersukacita di dalam Tuhan meskipun katong diperhadapkan dengan masalah? Bagaimana katong bersukacita di dalam Tuhan meskipun katong ada dalam penderitaan sakit? Bagaimana katong diperhadapkan tetap bersukacita meskipun katong punya kondisi ekonomi, sosial itu buruk? Bagaimana katong tetap bersukacita? Seperti para rasul. Mereka ada dalam keadaan yang begitu rumit, tetapi mereka tetap bersukacita. Bagaimana katong belajar dari rasul-rasul? Katong belajar dari rasul-rasul bahwa dalam konteks apapun kehidupan katong harus tetap bersukacita. Katong harus tetap memuliakan Tuhan dalam katong punya kehidupan. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Immanuel yang diberkati Tuhan. Terkadang masalah itu dapat membuat katong tidak percaya. Katong tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi bagaimana firman Tuhan di saat ini membuat katong mengalami Tuhan dalam penderitaan. Katong bisa rasakan kehadiran Tuhan dalam penderitaan yang katong alami. Katong bisa merasakan Tuhan dalam tantangan hidup yang katong alami. Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan di saat ini mau mengajak katong beta dan ibu-ibu Persekutuan Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Immanuel bahwa sekalipun katong ada dalam penderitaan, sekalipun katong ada dalam penganiayaan, karena memuliakan Tuhan, khusus untuk ibu-ibu majelis, ibu-ibu pengurus, kalau dalam kehidupan katong, dalam pelayanan katong, pasti katong punya tantangan hidup. Pasti ada orang yang membenci katong. Ketika katong melaksanakan katong punya pelayanan dengan baik dan sungguh-sungguh, pasti ada saja celah iblis masuk untuk bikin katong punya iman itu goyah. Tetapi bagaimana katong seperti para rasul itu? Juga ibu-ibu rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga juga, bapak-bapak pasti sering mabuk, bapak-bapak juga pasti sering pulang bikin hal dalam rumah dan sebagainya. Tetapi bagaimana katong sebagai perempuan-perempuan yang iman, katong sebagai tiang doa dalam keluarga, katong mau mengarahkan seluruh katong punya kehidupan keluarga di dalam kuasa Tuhan. Beta yakin dan percaya bahwa di dalam katong menghadapi itu, katong pasti lemah dan tak berdaya. Katong pasti menangis, apalagi perempuan, katong pasti gampang untuk menangis. Ketika katong mengalami situasi yang begitu pahit, katong pasti akan menangis. Tetapi bagaimana di dalam tangisan itu katong bersukacita kepada Tuhan. Katong bersyukur. Serahkan seluruh katong punya beban hidup kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah sumber sukacita itu yang menolong katong dalam menyelesaikan semua katong punya pergumulan hidup. Beta dan juga ibu-ibu yang hadir di saat ini. Maka disitulah katong akan merasakan sukacita, walaupun katong ada dalam penderitaan. Tuhan Yesus dapat menolong katong semua yang beribadah di saat ini. Amin.